Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Dr. Budi. Kali ini kami akan berdiskusi sedikit tentang pemilihan jenis kelamin bayi yang kita harapkan. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat menarik sekali karena setiap pasangan yang memulai hidup berkeluarga tentu saja mempunyai keinginan-keinginan tertentu tentang putra-putrinya. Yang satu ingin punya anak perempuan nanti bisa didandani cantik dan sebagainya. Yang satu aku pengen laki-laki nanti biar meneruskan perjuangan bapaknya dan sebagainya. Tentu saja itu adalah keinginan-keinginan mulia yang bagus, tapi bagaimana mengejawantakan atau mewujudkannya inilah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Sebelum bicara tentang actionnya, kita harus memahami bahwa Allah Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang itu akan menganugerahi putra atau putri pada manusia seperti yang beliau kehendaki. Jadi bukan kita kehendaki tapi beliau. Tetapi kita manusia dengan ilmu pengetahuannya diberi akal ilmu untuk memohon dan berikhtiar sesuai dengan keinginan dan ilmu pengetahuan yang terakhir yang didasarkan dari pengalaman-pengalaman baik yang terkumpulkan pada fase-fase sebelumnya. Tetapi tentu saja ikhtiar itu bagus, tetapi keputusan akhir tetap pada sabdanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Sahabat semua yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa pembuahan itu terjadi karena adanya masuknya spermatozoa ke dalam sel telur. Ya, sel telur ini ya. Kita pahami bahwa spermatozoa itu setelah diteliti itu ternyata sel haploid ya, bukan sel diploid. Nah, ini anak-anak yang IPA mungkin tahu. Sel haploid yang nanti kalau ketemu dengan telur akan menjadi diploid ya kan? Nah, haploid ini ternyata mempunyai kromosom yang berjenis X dan Z atau Y ya. Nah, sementara sel telur itu kromosomnya berjenis X saja ya. Itu pada kromosom ke 23 ya, seperti itu. Spermatozoa yang jenisnya adalah X, kromosom jenis X, bila membuahi telur yang jenisnya X maka menjadi double X atau XX yang nanti akan menjadi perempuan. Tetapi sperma Z, Y, kalau membuahi telurnya X, maka akan terbentuk XY, maka jadilah laki-laki. Nah, dulu orang ketika belum punya mikroskop nggak tahu. Bahkan ketika awal-awal punya ada mikroskop yaitu tahun 1905, dengan mengetahui bentuk sperma, kemudian ada matanya dan sebagainya, mungkin muncul pendapat, oh berarti kalau gitu keturunan itu yang membawa laki-laki, perempuan hanya sawah yang ditanami saja. Sekarang pengetahuan berkembang lagi, oh ternyata tidak, ada faktor wanita bukan hanya sawah tapi di situ ada telurnya juga, seperti itu. Nah, itulah namanya ilmu pengetahuan yang berkembang karena ilmu yang terus membaik dan saling menyempurnakan dari waktu ke waktu. Nah, ciri-ciri spermatozoa X atau yang nanti akan menjadi perempuan ya, ini berbeda dengan yang Y laki-laki. Nah, ciri-cirinya spermatozoa X itu banyak geraknya, lincah langsung, kalau lihat di mikroskop gerakannya sangat lincah sekali. Tetapi ini punya kelemahan. Semakin lincah, otomatis energi atau tenaganya semakin cepat habis. Tetapi karena lincah juga semakin cepat dia menjangkau sel telur. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Tetapi kemudian ciri yang kedua adalah dia ada dalam atau lebih kuat dalam posisi di mana ada pH asam di saluran kewanitaan. Ya. Kalau pH-nya itu basah, maka dia lebih cepat inaktif. Nah, sementara spermatozoa Z
itu geraknya lambat, kalem. Tapi tentu saja karena kalem energinya lebih tersimpan lama, lebih tahan lama. Dan dia lebih suka hidup di suasana basah. Kalau suasana basah dia umurnya lebih panjang. Tapi kalau suasana asam dia lebih inaktif. Nah, seperti itu. Inilah ternyata ilmu pengetahuan menjangkau sampai di sana. Sehingga sekarang ilmu itu dipakai juga untuk pembuahan tabung yang ingin laki-laki perempuan bisa diatur dari seperti ini. Lingkungan yang mendukung aktivasi spermatozoa itu lingkungan asam dan basa. Ya, lingkungan asam itu pada sebenarnya adalah lingkungan alami yang terjadi di dalam vagina. Itu alami sehingga karena lingkungannya asam, maka vagina itu secara normal tidak akan ditumbuhi oleh kuman atau bakteri yang patogen sehingga selalu sehat, aman dan sebagainya. Dalam konteks pembuahan, suasana asam ini akan terjadi apabila hubungan seksual itu tidak berlangsung lama. Bahkan si wanita mungkin tidak terlalu orgasme atau terangsang sekali atau mengeluarkan cairan banyak. Ya, sehingga suasana vagina masih suasana asam. Maka kalau suasana seperti ini, maka spermatozoa X lebih dominan. Dominan sehingga dia mencapai telur lebih cepat, begitu juga keawetan hidup di dalam suasana itu lebih lama. Sementara sperma Z ya, itu lebih hidup pada suasana basah. Nah, suasana basah di vagina itu terjadi apabila hubungannya agak lama, hubungan seksual yang agak lama, banyak cairan yang keluar. Tentu saja kita tahu bahwa setiap orgasme akan menghasilkan atau mengeluarkan cairan atau lendir. Nah, semakin banyak lendirnya, semakin banyak wanita ini orgasme, suasana basah lebih terbentuk. Sehingga spermatozoa Y akan lebih dominan. Sehingga dalam konteks ini kalau ingin laki-laki ya harus wanitanya harus aktif, harus banyak orgasme dan sebagainya. Sementara kalau perempuan asal-asal saja sperma bisa masuk sudah cukup seperti itu. Ini istilahnya istilah bodohnya, tetapi ada cara-cara yang lebih detail dari itu yang tentu saja semua orang nanti dari pengalaman kekeluargaan tentu saja bisa mengetahui lebih jelas. Dengan memahami itu, maka kita akan tahu kita ingin apa dan kemudian kita ingin bagaimana dan ikhtiarnya seperti apa. Tapi sekali lagi kita harus tahu bahwa kita hanya diberi akal ilmu. Keputusan akhir ada pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ikhtiar itu komponen yang sangat bagus. Terima kasih, saya akhiri, sampai ketemu. Sehat selalu. Terima kasih.